Nah, metode eliminasi. Metode eliminasi tadi kita udah bahas ya, substitusi itu seperti apa. Ternyata agak panjang dikit gitu ya di metode substitusi. Sekarang eliminasi. Jadi, kalau metode eliminasi, ya kita mengeliminasi salah satu variabel gitu dari ketiga variabel itu gitu. Jadi, misal kita mau eliminasi X dulu, maka kita nanti dapat variabel Y. Setelah itu kita eliminasi Y, baru dapat variabel X misalkan. Kita eliminasi Y atau Z misalkan untuk mendapatkan nilai X dan seterusnya. Jadi intisarinya untuk metode eliminasi ini kita mengeliminasi satu persatu suatu variabel. Misal kita eliminasi X dulu, nanti ketemu nilainya apa nih? Misalkan Y misal. Lalu kita eliminasi Z, ketemunya misalkan X. Nah kayak gitu. Jadi kita eliminasi satu persatu terlebih dahulu gitu ya. Maka supaya mendapatkan nilai ketiga dari variabel tersebut. Nah, contohnya sama kayak contoh substitusi, karena kita akan membuktikan benar nggak sih himpunan penyelesaiannya itu sama gitu, mau pakai substitusi, eliminasi, atau campuran gitu ya. Nah, soalnya sama, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini, dan juga ini. Kita bahas di video setelah ini. Oke, kita lanjutkan membahas contoh soal dari metode eliminasi. Soalnya masih sama ya kayak substitusi. Jadi karena udah dibacain soalnya, langsung aja kita jawab. Nah, kita tulis dulu persamaannya ya. Nah, kalau ini berarti persamaan 1, 2, dan 3. Nah, karena yang diminta eliminasi, jadi kita harus mengeliminasi terlebih dahulu. Eliminasi suatu nilai dari variabel gitu, atau menghilangkan salah satu dari variabel setiap persamaan gitu ya. Nah, enaknya eliminasi apa dulu nih? Oke, biar berurut deh. Jadi eliminasi X dulu ya. Nah, karena kalau di SPLDV kan cuma 2 persamaan ya. Jadi proses eliminasinya cuma sekali. Nah, karena ini 3, nah si satunya ini harus berpasangan juga gitu. Jadi untuk metode eliminasi ini kita lakukan sebanyak 2 kali. Di sini saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2 ya, karena apa ya? Terlihat mudah saja, lalu persamaan 2 dan 3 gitu ya. Jadi harus punya pasangan masing-masing gitu ya. Jadi 1 dan 2, 2 dan 3. Jadi saya pertama kali akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, di sini saya tulis eliminasi 1 dan 2. Saya tulis lagi persamaannya, X min 2Y plus Z sama dengan 6, lalu 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. Nah, kita lihat sekarang nih. Oh iya, ciri khas eliminasi. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Karena kita mau eliminasi X, nah, X-nya ini masih berbeda nih ternyata gitu ya. Yang 1 koefisiennya 1. Yang 2 koefisiennya 3. Kan kita nggak mungkin mengubah koefisien 3 ini menjadi koefisien 1 gitu ya. Bisa sih, cuma nanti agak memperibet atau mempersulit kalian dalam mengerjakan gitu. Jadi yang kecil yang ngalah deh sekarang gitu ya. Jadi koefisien yang kecil yang harus mengalah, ibaratnya gitu. Jadi mau nggak mau koefisien yang terkecil harus sama dengan koefisien yang terbesarnya. Karena di sini terbesarnya 3, maka X harus koefisiennya 3. Dengan cara apa? Berarti semua persamaan ini kita kalikan dengan 3. Lah, terus yang bawah gimana, Bu? Ya udah, yang bawah tetap gitu. Kenapa? Karena koefisiennya udah 3, udah paling besar nih gitu. Ya udah, kalikan saja. Saya langsung ya. 3X, iya enggak? 3 kali X gitu ya. 3 kali min 2Y min 6Y plus 3Z sama dengan 18. Oke, yang kedua
Karena ini dikali 1, jadi tetap ya. 3x plus y min 2z sama dengan 4. Nah, sekarang nih, x-nya udah sama-sama positif. Kalau misalkan kita mau menghilangkan x, maka eliminasinya dikurang atau ditambah? Ditambah, oke. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia sama-sama positif. Kalau kita mau menghilangkan, ya kita harus kurangi gitu. Ibu, bagaimana kalau misalkan salah satunya ada yang negatif gitu. Misal min 3x plus 3x gitu. Berarti eliminasinya nanti positif. Seperti itu ya. Berarti di sini eliminasinya negatif. Oke. 3x dikurang 3x. Oke. Habis ya. Karena sudah saling mengurangkan gitu. Min 6y dikurang y. Oke, punya utang 6, ngutang lagi 1, berarti min 7y. 3z min 2z gitu. 3z dikurang min 2z. Min ketemu min, positif dong, iya enggak? Berarti ini sama aja 3z ditambah 2z alias 5z. 18 tambah 4, 14. Oh, jadi ini ketemunya min 7y plus 5z sama dengan 14. Nah, kan ini bentuknya masih seperti ini ya, masih ada variabelnya gitu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita anggap persamaan baru. Jadi kita namakan ini persamaan 4. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Karena ini baru eliminasi pasangan 1 dan 2, sekarang kita eliminasi pasangan 2 dan 3. Jadi di sini saya tulis eliminasi persamaan 2 dan 3. Oke, saya tulis lagi persamaannya 3x plus y min 2z sama dengan 4. Lalu yang kedua 7x min 6y min z sama dengan 10. Nah, ini nih yang seru. Persamaannya, karena kita eliminasi x, kita perhatikan x-nya. Nah, loh, yang satu 3x, yang satu 7x, yang paling besar 7. Nah, sekarang kan kita nggak tahu ya 3 kali berapa yang hasilnya 7 gitu kan, biar sebanding gitu persamaan pertama. Gimana caranya kalau kayak gini? Nah, kalau kayak gini kan kita nggak ada titik temu nih. Ya udah, kita kalikan dengan lawannya. Jadi yang pertama, karena ini 3x, kita kalikan dengan lawannya 7. Berarti persamaan pertama itu dikali 7, persamaan kedua dikali 3. Jadi lawannya ya, kalau ketemu atau kejadiannya seperti ini. Tapi kalau misalkan bentuknya masih kayak koefisiennya 1, yang satunya lebih besar, kalikan saja yang koefisien satunya yang dengan bilangan yang besarnya gitu. Kalau kasusnya seperti ini, ya sudah, kalikan saja kebalikannya. Berarti yang ini dikali 7, yang ini dikali 3. Supaya apa? Koefisien nanti sama. Oke? Karena saya nggak muat nulis di sini, saya tulis di sini ya. 3x kali 7, 21x, ya enggak? 7 kali y plus 7y, min 7 kali min 2, 14z, 7 kali 4, 28. Oke, sekarang yang bawah, 3 kali 7, 21x, 3 kali min 6, min 18, ya enggak? Terus yang ini 3z, 30. Nah, eliminasi x. X-nya udah sama-sama positif atau belum? Positif. Kalau kita mau eliminasi, otomatis kita eliminasinya dikurang atau ditambah? Dikurang. Berarti di sini dikurang. Oke, paham ya? Ya sudah, 21 kurang 21 kan habis ya. Oke. Terus
7 dikurang min 18. Nah, kalau min ketemu min hasilnya positif. Berarti 7 tambah 18 berapa? 25 ya. Oke. Min 14 dikurang 3Z gitu, min 3Z. Min ketemu min plus, artinya min 14 ditambah 3 hasilnya berapa? Punya utang 14 baru dibayar 3, sisa utangnya 11. 28 dikurang 30. Oke, punya utang 30 baru dibayar 28, sisa utang. Nah, saya tulis lagi, ini bentuknya masih seperti ini gitu. Masih bentuk persamaan. Maka kalau proses eliminasi masih bentuk persamaan, itu dikatakan persamaan baru, sehingga kita tulis 5. Terus Bu, kalau misalkan kita nemu persamaan baru gini, kita apain Bu? Karena ini metode eliminasi, maka kita harus mengeliminasinya kembali. Ya, jadi kita eliminasi. Mau eliminasi apa dulu nih? Dari kedua, oh ini Z ya, sorry, lupa. Kalau seperti ini bentuknya, kita mau eliminasi mana? Y dulu atau Z dulu? Supaya berurutan, jadi saya eliminasi Y dulu ya. Oke, eliminasi Y. Saya tulis eliminasi 4 dan 5. Ini maksudnya eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Kita tulis dulu persamaan 4-nya. Min 7Y plus 5Z sama dengan 14. Kalau begitu ini, oh ya ini belum ditulis ya. Ciri khas eliminasi. Nah, yang satu min 7. Yang satu 25. Kita mau eliminasi Y nih ceritanya. Kalau bentuknya begini, sama konsepnya dengan ini. Kita kalikan selawannya gitu ya. Yang satu 25, yang satu kali 7. Ya enggak? Saya pindah ke sini ya. Karena enggak muat gitu. Min 7 kali 25. Berapa? Perkalian bersusun ya. Coba ya. 25 kali 7. Kita simpen dulu minusnya. 7 kali 5, 35. Berarti 5-nya ditulis, 3-nya disimpan. 7 kali 2, 14. Nah, ada sisa 3 nih. 14 tambah 3. Berapa? 17. Oh, hasilnya 175. Berarti min 7 dikali 25, itu hasilnya minus 175Y. Oke. 25 kali 5, ya udah perkalian bersusun lagi. 5 kali 5, 25, 2-nya simpan. 5 kali 2, 10. Karena tadi nyimpen 2, berarti 10 tambah 2, 12. Berarti sini 125Z. 25 kali 14. Oke, perkalian bersusun lagi. Pertama kita kalikan dulu yang ini. 4 kali 5, 20. 0-nya ditulis, 2-nya disimpan. 4 kali 2, 8. Tambah 2, 10. 1 kali 5. Nah, kalau perkalian bersusun kayak gini, diingatkan lagi ya. 1 kali 5 kita taruh di sini. 5. 1 kali 2, 2. Oh, hasilnya 350. Berarti sini 350. 25 kali 7, 175. 7 kali 11, bilangan berapapun kalau dikali 11, angka kembar perkaliannya. Berarti 77 Z. 7 kali min 2, min 14. Nah, kan kita mau eliminasi ya nih. Yang satu negatif, yang satu positif. Jadi eliminasinya dikurang atau ditambah? Ditambah, sorry ya, ditambah. Berarti min 175 dikurang 175, habis dong. 125 tambah 77. Berapa tuh?
Oh sorry, ini kurang ya. Ya kurang. 125 dikurang 77 gitu ya. 48 ya. Nanti coba dihitung lagi. 350 dikurang 14. Berapa? 336. Z sama dengan 336. 48-nya pindah jadi pembagian. 336 bagi 48 itu hasilnya 7. Ntar coba aja ya, 48 kali 7 pasti hasilnya 336. Oh, udah ketemu nih, Z-nya sama dengan 7. Habis itu kita apain nih? Nah, karena udah ketemu Z-nya 7, sekarang kita nyari nilai lain nih. Kan kita udah eliminasi Y. Kita belum eliminasi Z. Ya enggak? Ya dong. Jadi eliminasi Z terlebih dahulu. Oke, berarti kita eliminasi Z ya. Jadi di sini eliminasi Z. Jadi intinya kita kalau metode eliminasi ya semuanya harus eliminasi gitu ya. Eliminasi Z-nya siapa? Ya yang persamaan baru tadi gitu ya. Jadi eliminasi 4 dan 5. Saya tarik garis dulu. Sudah. Tulis lagi min 7Y plus 5Z sama dengan 14. Persamaan 5-nya 25Y min 11Z sama dengan min 2. Oke, kita mau eliminasi Z. Berarti kita fokus di Z nih. Nah, yang 1 5, yang 1 11. Kalau kasusnya begini, kalikan lawannya. Jadi 5 dikali 11, 11 dikali 5. Gitu ya. Oke, kalikan saja. Berarti saya pindah ke sini ya, supaya muat. Min 7 kali 11, min 77. 11 kali 5, 55. 14 kali 11, berapa? 154 ya. Oke. 25 kali 5, 125. Min 11 kali 5. 55 dong. 5 kali min 2, min 10. Nah, eliminasi Z. Kita fokus ke Z nih. Yang satu positif, yang satunya negatif. Jadi eliminasinya dikurang atau ditambah? Ditambah ya. Jadi ini ditambah. Nah, min 77 ditambah 125 atau 125 dikurang 77. Berapa? 48. Oke. 55 dikurang 55 lagi. Habis kan ya? Habis. 154 dikurang 10. 104. Nah, kita cuma nyari Y kan? Maka koefisiennya atau bentuk perkalian ini pindah ruas atau sama-sama dibagi 48 gitu ya. Berarti Y-nya 144 bagi 48 itu 3 ya. Oh, Y-nya 3 nih. Udah ketemu nilainya. Nah, mungkin ada pertanyaan begini. Bu, kan tadi kita udah ada eliminasi X. Otomatis kita nggak bisa eliminasi X lagi dong. Nggak bisa. Nah, uniknya di metode eliminasi, itu ada campuran substitusinya dikit. Jadi kalau misalkan kita udah mengeliminasi ketiga bagian, dan cuma nemu nilainya ada 2 nih, kayak gini, ada 2, Z-nya 7, Y-nya 3, maka hasil dari Y sama Z-nya ini kita substitusikan ke salah satu persamaan, gitu ya. Jadi di sini substitusi. Y sama dengan 3 dan X sama dengan 7. Nah, sekarang kita mau substitusi ke persamaan berapa nih dari persamaan awal ini yang ada X-nya nih? 1, 2, 3. Oke, 1 katanya. Jadi kita substitusi Y sama dengan 3 ke 1.
Berarti 1 itu kan X min 2Y plus Z sama dengan, nah, substitusi nilainya. Oke, Y-nya kita ganti 3. Kok ini X? Z-nya kita ganti 7. X min 2 kali 3, Z-nya 7. Ya udah, X min 6 plus 7 sama dengan 6. Ini dikurang jadi 1 ya. Plus 1 sama dengan 6. Kumpulkan yang sejenis. Jadi yang variabel di kiri, sisanya di kanan. Berarti yang ini ya yang harus pindah. 1 pindah ruas jadi negatif ya. Oh, ini hasilnya 5. Oh, ternyata hasilnya masih sama nih dengan metode substitusi tadi. Jadi Y sama Z-nya tadi 7, Y-nya 3, X-nya 5. Maka jadi himpunan penyelesaiannya adalah berurutan ya, X dulu. Berarti 5, Y-nya 3, Z-nya 7. Selesai. Ternyata pakai metode eliminasi hasilnya masih sama. Kita lanjut ke video selanjutnya.